Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Peperangan antara Israel dengan Iran menjadi topik yang viral di mana-mana. Sehingga ketika kita menonton televisi, kita membuka media sosial, maka mayoritas tayangan-tayangan perang antara Israel dan Iran itu begitu banyak. Dan ada begitu banyak tanggapan dari orang-orang yang sangat memahami tentang masalah Timur Tengah, yakni Israel dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Nah, saya tadi pagi menonton satu percakapan antara Dr. Richard Lee dengan salah satu wartawan senior, ya, kalau tidak salah dia adalah Pak Assegaf, ya. Dia itu memberikan komentar yang sangat-sangat detail, yang sangat-sangat lengkap tentang bagaimana konflik, ya, latar belakang konflik antara Israel itu dengan Iran. Dan saya tidak bisa menayangkan semuanya, tetapi coba saudara mendengarkan poin-poin yang sudah dibicarakan oleh Pak Assegaf ini, dan saudara bisa melihat poin-poin ini, dan saya akan coba menunjukkan data Alkitab tentang perang Israel antara dengan Iran ini. Ternyata bukan sekedar terjadi, bukan kebetulan, tetapi memang itu sudah ada di dalam catatan Alkitab. Akhirnya ada rudal juga yang duluan menyerang Israel ke Iran. Enggak, Israel duluan nyerang. Iya, Israel duluan yang nyerang Iran. Iya, benar. Kenapa Israel nyerang Iran? Pertama, kalau kita lihat sejarahnya ditarik dulu tahun 1979. Sebelum pecah revolusi Islam Iran, yang dipimpin oleh Imam Khomeini, Iran itu negara kerajaan, punya hubungan baik dengan Israel maupun Amerika. Jadi beda penguasa, beda cara kebijakan kan. Nah itu bahkan Iran itu adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim kedua yang mengakui berdirinya Israel. Yang pertama Israel kan berdiri dideklarasikan oleh David Ben Gurion. Jadi Perdana Menteri Israel 14 Mei 1948. Yang pertama negara Muslim mengakui adalah Turki. Turki itu udah punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949. Oke. Nah, kemudian Iran itu sekitar Maret 1960. Saya lupa tanggal 12 apa 6 Maret 1950. Nah itu Iran di masa kerajaan Shah Reza Pahlavi itu punya hubungan baik dengan Amerika maupun Bestian Israel. ya dengan Israel. Bestian, ya, sejarahnya begitu. Nah kemudian pecah revolusi Islam dipimpin oleh Imam Khomeini, seorang ulama. Nah, mereka setelah menang itu Februari 1979, mereka mendeklarasikan anti-Zionis rezim mullah ini. Di Iran? Di Iran. Tiba-tiba musuhan dengan Israel. Ya, iya, karena berbeda penguasa kan. Okay. Yang tadinya kerajaan berhubungan baik dengan Amerika, ada kedutaan Amerika, ada kedutaan Israel. Terus beda rezim, ganti rezim, jadi rezim mullah. Nah, itu akhirnya mereka mendeklarasikan sebagai anti-Zionis. Anti-Zionis kan anti-Amerika juga, karena Israel dengan Amerika kan satu paket. Sekutu istimewa. Nah, sejak itulah Iran itu mendapat sanksi ekonomi, politik, dan militer dari Amerika. Karena bermusuhan dengan Israel dan Amerika. Nah, seperti itu. Nah, karena mereka ini bermusuhan, Iran mendeklarasikan sejak 1979 sebagai musuhnya Zionis. Nah, Amerika dengan Israel pasti memusuhi. Mereka melakukan propaganda negatif. Alasannya apa? Alasan Iran Israel menyerang Iran pertama kali? Pertama, mereka sudah mendapat informasi intelijen yang kuat. Mossad ini beroperasi sejak 2010. 2010 sampai 2012, mereka berhasil membunuh 5 ilmuwan nuklir Iran. Itu kan udah pelanggaran hukum internasional. Ada badan intelijen beroperasi di negara asing, membunuh pejabat-pejabat atau orang negara tersebut, itu kan pelanggaran internasional. Kemudian melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir. Itu biasanya Natanz sama Isfahan yang jadi targetnya Mossad di sana. Yang ketiga, Israel tujuan perangnya itu sebenarnya itu ingin mengganti rezim yang anti-Zionis, anti-Israel, agar balik lagi ke sebelumnya, seperti sebelumnya, tidak anti-Israel, tidak anti-Israel lah intinya. Oke. Berarti fix Israel pokoknya nyerang Iran dulu ya. Entah apapun alasannya, mereka punya kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu ya. Tanggal 13 kemarin, kurang lebih jam 3 subuh, Israel itu terlebih dahulu menyerang Iran. Dan ada 3 alasan yang sudah disampaikan oleh Pak Assegaf tadi. Dan waktu saya coba
meneliti Alkitab, maka apa yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi, ya, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi budaya mereka, bahkan juga menjadi satu komitmen mereka bahwa Alkitab itu memang harus untuk digenapi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat berpegang kepada Taurat mereka, kitab para nabi mereka, bahkan juga tulisan-tulisan, ya, atau kitab-kitab Mazmur, Amsal, dan lain sebagainya. Nah, ada satu firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-24. Di situ Alkitab berkata, "Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya." Saudara bisa lihat, ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Asegaf tadi, bahwa semenjak tahun 1979 maka hubungan antara Israel dengan Iran ini terpecah, ya. Dulu mereka yang bersahabat, mereka yang punya hubungan bilateral sampai adanya kedutaan di Iran, kedutaan Israel, Amerika. Tetapi ketika tahun 79 maka itu pecah dan akhirnya Israel menjadi musuh daripada Iran dan Iran ini menjadi musuh daripada Israel. Dan kalau saya dan saudara belajar tahun lalu pun juga, ya, Israel itu pernah untuk yang namanya menyerang Iran, dan Iran itu tidak segencar hari ini, saudara, untuk bisa membalas apa yang sudah dilakukan oleh Israel. Tetapi tanggal 13 kemarin Israel itu, ya, lewat yang namanya operasi Rising Lion, saudara-saudara, jam 3 subuh Israel itu menyerang tanpa ada tanda-tanda, tanpa ya diketahui oleh Iran bahwa Israel itu menyerang negara mereka. Nah, kalau saya dan saudara belajar tentang yang namanya Alkitab, maka kita tahu bahwa apa yang terjadi, ya, di bawah kolong langit ini semuanya pasti akan menggenapi firman Tuhan. Termasuk pun juga yang dilakukan oleh Israel kepada Iran ini, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa mereka itu ingin sekali supaya menjadi bangsa, ya, yang benar-benar kuat, bukan cuma secara yang namanya politik, secara hukum-hukum mereka, tetapi mereka juga adalah bangsa yang mau sekali untuk menyatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus sendiri mencatat dalam Roma 11 ayat yang ke-28, menurut Injil Israel itu adalah seterunya Allah, tetapi menurut pilihan mereka itu adalah kekasihnya Allah karena nenek moyang mereka. Jadi perang antara Israel dengan Iran itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekristenan. Karena orang Israel sendiri sampai sekarang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah atau sebagai Mesias. Mereka itu belum mempercayai. Nah, operasi Rising Lion ini, saudara, tidak sengaja dilakukan, tapi memang ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Yakni di dalam Bilangan pasal 23 ayat 24 yang tadi saya bacakan buat saya dan saudara. Nah, tidak kebetulan kata singa betina, saudara, atau Rising Lion dalam bahasa Ibraninya adalah Am Kalevi. Am Kalevi di sini, saudara, bicara tentang, ya, kekuatan dari singa betina yang dapat membangunkan yang namanya singa jantan, saudara-saudara. Nah, secara profetis atau secara profetik, secara nubuatan, maka saya dan saudara belajar di sini bahwa orang Israel, ya, mereka bisa mendapatkan nama Yahudi, ya, itu karena, ya, salah satu anak daripada Yakub itu yang bernama Yehuda. Sehingga kalau saya dan saudara membaca teks tadi, maka kita menemukan kata singa jantan di sini adalah menggunakan kata Arye. Arya di sini adalah mempelai atau, ya, suaminya daripada singa betina tersebut. Nah, secara nubuatan ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai mempelai daripada orang-orang Yahudi, bahkan juga orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Dan kalau saya dan saudara belajar di dalam kitab Wahyu, kita menemukan bahwa ada 144.000. Ini merupakan salah satu angka simbolis yang menyatakan bahwa orang Yahudi mereka akan diselamatkan. Mereka akan percaya kepada Yesus itu adalah Mesias. Tetapi
Waktunya kita tidak tahu. Hanya yang dicatat di dalam kitab Wahyu adalah orang-orang Yahudi pilihan Tuhan, mereka itu akan diselamatkan. Mereka akan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang tidak diselamatkan adalah yang sudah ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyunya adalah satu suku, yakni suku Dani, yang mewakili orang-orang Yahudi yang nantinya tidak diselamatkan. Jadi kita berdoa hari-hari ini supaya lewat kejadian-kejadian yang ada, orang Yahudi itu bisa melihat bagaimana mereka bukan mampu karena kekuatan mereka, Karena kalau Pak Segaf tadi berbicara dan saudara menonton, kekuatan militer mereka itu sama kuat antara Israel dan juga Iran, Dan banyak pengamat mengatakan bahwa Iran sangat kuat mampu untuk melawan Israel. Tetapi kalau mereka berani dan bisa melakukan itu, saya percaya itu karena kekuatan daripada Tuhan yang bisa untuk menolong mereka. Sehingga mereka sudah diinformasikan oleh Presiden Amerika Donald Trump sendiri untuk genjatan senjata atau jeda atau berhenti untuk bisa rekonsiliasi. Tetapi kalau kita nonton berita kemarin, Israel justru menyerang kembali Iran, saudara-saudara. Nah, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-49 ayat 9 sampai 10 di sini menyatakan tentang hak istimewa berkat yang diterima oleh orang-orang Yahudi. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi satu saat bangsa-bangsa akan bangkit untuk menyerang Israel. Inilah yang disebut dengan perang Gog-Magog yang dicatat di dalam Yeskiel 38 dan 39. Tetapi kesempatan inilah yang akan Tuhan pakai untuk membuat Israel itu akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah atau Mesias. Jadi kita bersyukur ada Alkitab yang kita punya sebagai orang-orang Kristen, di mana kita mendapatkan informasi. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah ada di dalam Alkitab. Sehingga saya dan saudara tidak perlu kaget. Tugas kita hari ini adalah sebagai orang-orang Kristen, kita berdoa supaya orang-orang Yahudi mereka itu bisa mengaku dengan mulut mereka, mereka bertelut dengan lutut mereka, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias atau yang diurapi oleh Allah, yang datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kira-kira ini sedikit dari saya, kiranya mencerahkan saudara-saudara, memberkati saudara-saudara semua. Shalom.